Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota bernama Nazaret. Kepada seorang perawat yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawat itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam dari Tuhan menyertai engkau. Jangan takut Maria, sebab kasih karunia Allah menyertai engkau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkaulah akan menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang lemah. Tuhan Allah akan mengaruniakan tata Daud dan dia akan menjadi raja atas keturunan kaum Yakub, dan kerajaannya tidak berhenti lama. Bagaimana hal itu bisa terjadi kepadaku? Sedangkan aku belum bersuami. Roh Kudus Tuhan akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sesungguhnya Elisabet saudara sedang mengandung seorang anak laki-laki di masa tuanya. Inilah bulan ke-6 baginya yang disebut Maulid. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah kepadamu sesuai perkataan-Mu itu. Maria adalah seorang perempuan muda yang sederhana. Ia bukan perempuan yang terkenal saat itu. Maria hanyalah gadis muda berumur 16 tahun yang sedang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Mereka memiliki rencana hidup yang matang, tetapi rencana itu seketika berubah total. Maria yang masih gadis diberitahukan akan mengandung seorang bayi. Berita ini mengejutkan, membingungkan. Bagaimana bisa Maria mengandung sementara ia belum menikah? Belum hilang kebingungan Maria. Malaikat Tuhan mengatakan, engkau akan mengandung oleh karena kuasa Roh Kudus. Artinya, bayi yang ia kandung tanpa melalui hubungan biologis. Pergolakan batin dan logika Maria tentu bercampur aduk. Apa yang akan terjadi? Bagaimana saya? Bagaimana mengatakan pada Yusuf? Bagaimana menghadapi tradisi yang menganggap rendah perempuan yang hamil di luar pernikahan sah? Namun, dalam gejolak itu, Maria tetap berucap, jadilah padaku menurut perkataan. Sekalipun Maria siap, ia harus tetap menghadapi begitu banyak cibiran, sindiran dan tekanan, karena tidak semua memahami bahwa Maria adalah perempuan sederhana yang sungguh mendapat kehormatan mengandung sang juru selamat. Pergolakan batin Maria begitu berat, sendiri, dan terasingkan dari banyak orang.
Minda dapat dia kebentona, mai dia kena ibadah. Minda makke. Damai ini apa mak? Damai ini tiru ada di kamera lagi na. Dan. Maria menempuh perjalanan jauh untuk menjumpai Elisabet. Sesampainya di sana, Maria memeluk Elisabet dengan penuh sukacita dan haru, melepas semua beban penderitaan dan tekanannya. Shalom Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buahnya.
anak dalam rahim menunjak pikirannya. Elizabeth, saudaraku, terima kasih telah menguatkan aku. Ada begitu banyak beban yang kualami. Berat rasanya berada di posisi ini, Elizabeth. Ada begitu banyak cibiran, ada begitu banyak hinaan yang datang kepadaku. Maria, tidak perlu engkau bersedih hati. Apa yang engkau terima sesungguhnya adalah keistimewaan yang luar biasa. Percayalah, suatu ketika mereka yang mencibir, mereka yang memfitnah, mereka yang membenci akan menyembah anak vokalis. Terima kasih, Elizabeth, sudah menguatkan aku. Sama-sama. Di saat Maria menghadapi begitu banyak tekanan, Yusuf pun mengalami hal yang sama. Ia sangat mencintai Maria, tetapi di sisi yang lain, ia tidak sanggup akan hukum sosial yang akan ia terima. Ia tidak sanggup dengan apa yang akan dikatakan kepada keluarganya. Dan karena itu, sebagai orang yang sangat baik, tulus dalam mengasihi Maria, Yusuf berniat memutuskan hubungan dengan Maria secara diam-diam. Namun, ketika Yusuf mempertimbangkan apa keputusannya, tepat atau tidak, ia sampai ketiduran. Dan ketika sedang tidur, malaikat datang menjumpainya. Salam bagimu, Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang ada dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Perjalanan yang ditempuh Yusuf dan Maria sungguh amat sangat jauh, dan dengan kondisi Maria yang akan segera melahirkan.
marilah kita ke Bethlehem untuk kita melakukan ini. Yusuf, rasanya sakit sekali. Bisakah kita beristirahat sebentar? Ya Maria, beristirahatlah. Maria, bisakah kita melanjutkan perjalanan kita ke Bethlehem? Maria, Maria, kenapa Maria? Rasanya sakit sekali. Mungkin kita salah. Bertahanlah sedikit Maria, sebentar lagi kita akan sampai di Bethlehem. Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, berserah, dan berserah adalah tindakan yang dilakukan Maria dan Yusuf ketika menerima ketetapan Allah bagi perjalanan hidup mereka. Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, berserah bukan pasrah. Terkadang orang berpikir pasrah dan berserah adalah dua kata yang sama, padahal sesungguhnya memiliki arti yang berbeda. Kalau berserah itu kata aktif, tetapi kalau pasrah itu adalah kata pasif. Jadi dalam pengertian rohani, ketika orang berserah kepada Tuhan, ia menyerahkan segala sesuatu karena percaya dan beriman kepada Allah bahwa Allah mengerjakan yang paling terbaik untuk hidupnya. Berserah bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, adalah tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk ikut campur tangan atas apapun yang dia alami. Berbeda dengan pasrah. Kalau pasrah, dia mudah putus asa, dia gampang hilang harapan, dia gampang berpaling dan meninggalkan Tuhan. Bahkan dia dengan mudah menyalahkan Tuhan atas semua hal yang terjadi. Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, mari kita lihat sama-sama pilihan Maria dan Yusuf. Bagi saya pribadi, tidak ada kata lain dari Maria dan Yusuf selain berserah. Coba bapak-bapak bayangkan saja, tiba-tiba di tengah tradisi Yahudi yang kalau orang hamil di luar nikah, yang tadi disampaikan atau ditampilkan di refleksi menyongsong Natal bahwa itu terlalu sederhana penderitaan yang dialami oleh Maria. Kalau dia sampai hamil di luar nikah, hukum rajam yang dia terima, hukum rajam itu dilempari dengan batu sampai mati. Maria bukan dia tidak tahu, dia tahu sekali konsekuensi kalau dia hamil di luar nikah itu apa.
Tiba-tiba ada gadis muda belia umuran 16 tahun datang dan bilang, saya mengandung juru selamat. Tidak ada yang akan percaya, tidak ada yang mau mengerti. Kita perhatikan tadi apa yang Maria alami ketika dia dicaci maki. Maria tidak punya suara untuk menjelaskan tentang kebenaran. Suara Maria, Bapak-Bapak, saudara-saudara terkasih, dibuka oleh tradisi saat itu. Maria hanya bisa pasrah dan pasrah. Itu kalau secara manusia. Tetapi yang dilakukan oleh Maria, dia bukan pasrah, tetapi berserah dan berserah kepada Tuhan. Lihat saja waktu malaikat datang kasih tahu, logika Maria tentu akan jalan, karena waktu itu tradisi Yahudi orang-orang semua sudah pintar, apalagi umur 16 tahun. Pasti dia bilang, bagaimana saya harus jelaskan kepada semua orang. Tetapi pegangan Maria, waktu mama saudara-saudara terkasih, waktu malaikat bilang, jangan takut hai Maria, engkau beroleh kasih karunia, Roh Kudus akan menaungi engkau. Itu yang menjadi kekuatan Maria dalam berserah. Maria tidak berserah saja tanpa modal, tetapi Maria berserah karena iman dan keteguhan hati. Dan benar, Tuhan membuktikan pemeliharaan Tuhan kepada Maria melalui siapa? Melalui Elisabet dan Yusuf. Hanya dua orang ini yang dijelaskan dalam Alkitab yang memahami penderitaan Maria. Keluarga Maria sendiri pun meninggalkan Maria. Waktu Yusuf dia terima juga yang berita. Dia tidak mau juga, bukan dia tidak suka sama Maria, tapi dia tahu konsekuensi yang akan dia hadapi. Tapi ketika malaikat Tuhan menyapa Yusuf, Yusuf kembali berserah dan berserah. Bapak, mama, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kunci kenapa Maria dan Yusuf sampai pada garis finish melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintah, karena mereka berserah pada Tuhan. Kalau kita lihat tiba-tiba cerita Yusuf itu hilang, mungkin yang ada bertanya-tanya, Yusuf ada di mana ini pendeta? Kenapa dia tiba-tiba hilang? Kalau zaman dahulu orang usia 40 tahun laki-laki dia gampang terserang sakit dan pada akhirnya meninggal. Jadi diduga dengan besar bahwa Yusuf sudah meninggal ketika Yesus berumur 13 tahun. Tetapi Maria, dia terus berjalan bersama Yesus sampai pada proses penyaliban. Kalau kita lihat ketika Maria menyaksikan penderitaan Yesus, apa yang membuat Maria kuat? Karena apa, Bapak? Maria berserah dan berserah. Bapak, mama, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ada yang datang dengan pergumulan yang belum terselesai. Ada yang datang dengan masalah keuangan, masalah penderitaan sakit, masalah rumah tangga, dihianati oleh pasangan hidup, dihianati oleh sesama. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak, mama, saudara-saudara terkasih? Setelah semua hal kita lakukan, tapi tidak ada jalan keluar, berserah dan berserah. Kadang-kadang kita lebih menggunakan akal kita, kekuatan kita sendiri. Jadi kita rasa-rasanya, kayaknya tidak mungkin lagi saya punya masalah dia selesai. Tidak mungkin lagi saya punya suami ini dia bisa baik kembali. Tidak mungkin lagi saya punya masalah ekonomi ini dia terselamatkan. Kita lupa bahwa ada hal yang tidak bisa kita selesaikan secara manusia, tetapi Tuhan bisa menyelesaikan. Ketika semua pintu tertutup, berserah dan berserah. Bapak, mama, saudara-saudara terkasih, kita semua pasti tahu lagu berserah kepada Tuhan. Lagu itu ditulis oleh Jason Van der Venter. Dia adalah seorang guru yang sangat sukses dalam dunia pendidikan, tetapi hatinya selalu terpanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi dia tahu, Van der Venter ini tahu, kalau dia melayani Tuhan, pasti
situasi yang dia dapat, penghasilan itu sedikit. Dia bilang, bagaimana dengan saya punya anak? Bagaimana dengan seluruh keluarganya saya? Tetapi semakin ini Van der Venter dia menolak kerinduan hatinya, semakin itu kerinduan terus datang. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk melayani Tuhan. Sama juga dengan Bunda Teresa kalau kita tahu. Dia adalah suster yang sangat terkenal dan pintar. Dia sebenarnya Bapak Mama saudara-saudara terkasih, ada dalam biara yang bagus, yang indah, yang sangat-sangat mewah. Tetapi bagi Bunda Teresa, panggilan pelayanannya adalah harus turun menyapa orang-orang sakit, harus membalut luka-luka orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu dia lakukan. Mereka berdua, begitu juga Maria Yusuf, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mereka tidak tahu apa lagi yang Tuhan mau buat. Tetapi dalam ketidakberdayaan mereka berserah dan berserah. Lagu itulah yang ditulis oleh Van der Venter. Dia tahu bahwa ekonominya tidak mungkin sebagus ketika dia masih menjadi guru. Tetapi yang dia yakini dan percaya, ketika dia berserah, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, dalam rangka menyongsong Natal, mari kita bersama-sama berserah kepada Tuhan, sehingga ketika kita merayakan Natal kali ini menjadi sukacita bagi kita semua. Kita mampu melewati setiap persoalan, kita mampu berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti Maria dan Yusuf. Ingat dan percaya bahwa ketika kita berserah, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Amin. Untuk firman Tuhan.
Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada untuk apa yang boleh terjadi hari ini, untuk lawatan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan merenungkan sabda Tuhan yang maha baik. Hati kami ketika kami ada dalam begitu banyak tekanan seperti yang dialami Maria dan Yusuf, mereka hanya bisa berserah dan berserah. Biarlah apa yang dilakukan Maria dan Yusuf menjadi kekuatan bagi kami untuk berserah dan berserah pada setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami datang dan mempersiapkan hati, menyongsong Natal, ada kerinduan di hati dan kehidupan kami, supaya pergumulan kami terselesaikan, persoalan kami terselesaikan, dan kami percaya di dalam Tuhan yang memberkati hidup kami, semua persoalan itu dapat terselesaikan dengan baik. Kami percaya Bapa, ketika kami memohon kepada, ketika kami berserah kepada, maka Natal tahun ini akan menjadi Natal yang membawa sukacita dan kegembiraan. Natal yang akan terus membahagiakan kami, dan Natal yang akan memberkati hidup kami, di mana segala persoalan hidup kami boleh terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah bersekutu bersama-sama. Berkatilah hidup mereka, berkatilah apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami berdoa, biarlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, bahkan pada keesokan hari, ketika kami beribadah malam Natal dan juga merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, semuanya boleh berjalan dalam damai dan sejahtera Kristus. Dan kami percaya setiap orang Tuhan akan ketuk pintu hati mereka masing-masing, sehingga seluruh aktivitas yang bersifat duniawi tidak menghalangi mereka untuk datang beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga akan memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini agar berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan bersyafaat. Amin. Kita memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan percayakan, kita boleh keluar dengan baik. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sambil datang persembahan kita akan sama-sama memberikan ujian. Silakan.